Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mencurahkan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa saling melatih muhadarah di sini. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kita semua berada di dalam usia yang di usia tersebut seseorang mampu berpikir dengan matang. Seseorang mampu berpikir dengan cepat dan cerdas. Usia tersebut yang biasa disebut asyabab, usia pemuda. Dikatakan bahwasanya usia muda yaitu antara 15 sampai 30 tahun atau bahkan sampai 40 tahun. Banyak sekali tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh dunia yang mencapai puncak karirnya justru ketika di usia muda ini. Maka tak heran bagi kita ketika Rasulullah SAW kerap kali memilih pemimpin dari kalangan pemuda. Saat di pengepungan benteng Khaybar, Rasulullah mengatakan, aku akan memilih pemuda yang mencintai Allah dan Rasulnya serta Allah dan Rasulnya mencintainya. Pemuda tersebut adalah Ali radhiyallahu anhu. Dan juga beliau mengirimkan Usamah bin Zaid yang berakhir dengan kemenangan pada pasukan tersebut. Ikhwanil kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, pernah mengatakan, beri aku 10 pemuda, maka dengan itu akan kuguncangkan dunia. Mengapa dengan pemuda? Mengapa harus pemuda? Karena pemuda adalah salah satu penopang sebuah peradaban. Jika pemuda itu baik, maka baik pula peradaban tersebut. Jika pemuda itu buruk, maka hancurlah peradaban tersebut. Kita bisa lihat peradaban di Andalusia. Ketika mereka tercerai-berai, datanglah pemuda dari Bani Umayyah yang terkenal dengan nama Abdurrahman Ad-Dakhil. Beliau menyatukan kembali pertikaian kaum muslimin di Andalusia sehingga mereka bisa bertahan lebih lama. Dan juga yang sangat kita kenal, Muhammad Al-Fatih. Beliau mampu menaikkan dinasti Utsmaniyah hingga mencapai puncak kejayaannya dengan kemenangan ketika mengepung benteng Konstantinopel. Pada saat itu usia beliau baru menginjak sekitar 21 tahun. Tak hanya pada peradaban Islam, bangsa Mongol dahulu kala mereka adalah suku-suku yang terpisah, suku-suku yang saling berperang satu sama lain. Hingga bangkitlah pemuda dari mereka, Genghis Khan, menyatukan mereka sehingga mereka mampu menaklukkan dunia. Kita bisa lihat pada negara Jepang. Pada tahun 1945, Amerika menjatuhkan bom pada dua kota negara tersebut, Nagasaki dan Hiroshima. Dua kota tersebut adalah penopang keekonomian Jepang pada kala itu. Namun apa yang terjadi pada Jepang? Mereka tidak terpuruk berlama-lama. Saat populasi pemuda mereka mencapai lebih dari 50%, mereka bangkit. Mereka fokus pada pendidikan pemuda-pemuda mereka. Hingga kita lihat saat ini, Jepang menjadi salah satu dari negara dengan ekonomi terkuat di dunia. Ahibati fillah, rahimakumullah. Di usia yang saat ini seharusnya kita sudah mulai fokus melihat masa depan kita. Bagaimana kita
akan kita lakukan di masa depan kita dengan menentukan langkah-langkah hingga saat ini. Dengan kita berbekal dengan dua hal, ilmu dan takwa. Karena jika kita hanya berbekal pada ilmu, maka lihatlah negara Jepang. Walaupun dia memiliki keekonomian yang tertinggi, tapi populasi bunuh diri mereka juga tinggi. Namun jika kita menyatukan ilmu dan ketakwaan, maka Muhammad Al-Fatih, pemimpin terbaik, dia dari usia baliknya tidak pernah meninggalkan sholat qiyamul lail. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.